Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 2 limit uji kompetensi bab 2 nomor 3 sampai 5 halaman 96. Soal nomor 3, sebuah mobil bergerak dapat dinyatakan dengan suatu fungsi ST sama dengan T kuadrat plus 15T, S dalam meter dan T dalam detik. Tentukan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 detik. Pertama adalah mencari fungsi kecepatan mobil atau FT. Di sini kita akan menggunakan rumus ini, yaitu kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari jarak atau turunan pertama dari ST, sedangkan AT ini adalah percepatan, itu turunan pertama dari kecepatan atau VT, V absen T, atau sama juga dengan turunan kedua dari jarak atau S double absen T. Ya, jadi kalau yang percepatan ini hanya tambahan saja. Nah, kalau mencari turunan pertama atau ST absen dari jarak, ya, ini dalam konteks limit kita harus memakai rumus ini. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan turunan secara langsung karena di sini ada di bab limit, maka untuk mencari turunan pertama dari jarak kita harus memakai rumus limit yang ini. Sehingga kita tulis dulu VT sama dengan S absen T. Nah, sedangkan S absen T-nya kita gunakan limit H mendekati 0, S buka kurung T plus H tutup kurung dikurangi ST per H. Di sini ST-nya ini ya fungsinya. Sehingga di sini T kuadrat plus 5T, T-nya itu kita ganti dengan T plus H. Sehingga di sini T kuadrat, di sini diganti T plus H kuadrat ditambah di sini 5T berarti 5 dikalikan T plus H. Kemudian dikurangi T kuadrat plus 5T, ini ST-nya per H. Kita hitung dulu T plus H kuadratnya, yaitu diperoleh T kuadrat plus 2TH plus H kuadrat. Kemudian di sini 5 dikalikan TH-nya kita hitung menjadi 5T plus 5H. Kemudian tanda negatifnya ini saya kalikan ke T kuadrat plus 5T, sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah min T kuadrat min 5T. Kemudian setelah itu di sini kita punya T kuadrat dikurangi T kuadrat berarti 0. Kemudian selanjutnya di sini ada 5T di sini dikurangi 5T, berarti ini juga habis ya. Sehingga yang tersisa limit H mendekati 0, di sini 2TH ditambah H kuadrat ditambah 5H per H. Selanjutnya hanya saya keluarkan sehingga menjadi H dikalikan buka kurung 2T plus H plus 5 tutup kurung per H. H yang di atas dengan yang di bawah saya coret sehingga yang tersisa adalah limit H mendekati 0 buka kurung 2T plus H plus 5 tutup kurung. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, sehingga tinggal kita substitusikan nilai H-nya. Sehingga di sini kita peroleh 2T ditambah H-nya diganti 0 ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah 2T plus 5. Ya, jadi turunan pertama dari jaraknya itu adalah 2T plus 5. Kalau kita cek secara langsung menurunkannya di sini T kuadrat kalau diturunkan menjadi 2T, kemudian plus 5T kalau diturunkan menjadi plus 5. Jadi benar di sini. Ya, jadi fungsi kecepatannya adalah 2T plus 5. Selanjutnya mencari kecepatan mobil pada T sama dengan 2 detik. Kita tulis dulu fungsi kecepatannya, VT sama dengan 2T plus 5. T-nya ini sama dengan 2. Jadi T-nya kita ganti dengan 2. Di sini berarti 2 dikalikan 2 ditambah 5. 2 kali 2 4 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 9. Jadi kecepatan mobil pada T sama dengan 2 detik adalah 9 meter per second atau 9 meter per detik. Yang nomor 4, suatu lembaga sensus dimintai memprediksi kepadatan penduduk maksimal di sebuah kota dengan luas 100 km persegi. Lembaga menyatakan jumlah penduduk di kota tersebut dalam bentuk fungsi estimasi fx sama dengan 35.000 plus x sin 40.000 per x. Dengan X mewakili tahun. Berapakah kepadatan penduduk maksimal kota tersebut? Apakah kota tersebut layak dihuni hingga jangka panjang? Berikan alasannya.
Catatan, suatu kota dikatakan layak huni jika tingkat kepadatan penduduknya tidak lebih dari 500 penduduk per kilometer persegi. Di sini yang pertama yang kita lakukan adalah mencari kepadatan penduduk maksimal kota tersebut. Nah, karena kita mencari kepadatan penduduk maksimal, berarti di sini X-nya akan mendekati tak hingga karena dalam waktu yang sangat lama. Jadi kita tulis limitnya, limit X mendekati tak hingga fx-nya ini ya, berarti limit X mendekati tak hingga buka kurung, kita ganti fx-nya dengan 35.000 plus X dikalikan sin 40.000 per X tutup kurung. Kemudian limitnya saya letakkan ke 35.000 dan limitnya saya letakkan ke X sin 40.000 per X. Dalam kasus ini kita akan merubah bentuk yang X dikalikan sin 40.000 per X ini ke dalam ini. Limit X mendekati 0, sin AX per AX sama dengan 1. Ya, sehingga di sini nilai AX-nya itu adalah 40.000 per X. Ya, di sini AX-nya ini 40.000 per X. Sehingga saya rubah bentuknya di sini X-nya ini saya jadikan pecahan, bentuk pecahan. Sehingga kalau ini dijadikan ke bentuk pecahan, maka biar sama ini akan menjadi pembagi ya. Jadi limit X mendekati tak hingga sin 40.000 per X per 1 per X ya. Kalau kita balik lagi ini maka nilainya sama dengan yang di atas ya. Kalau X yang pembagi 1 per X ini kita jadikan perkalian ya, maka di sini nilainya akan sama dengan di atas. Silakan dicek lagi sifat pembagian dan perkalian. Nah, sebelumnya di sini limit X mendekati tak hingga 35.000 karena ini konstanta, maka tinggal kita tuliskan menjadi 35.000. Selanjutnya adalah di sini bentuk X-nya sudah berbentuk pecahan ya. Di atas itu 40.000 per X, sedangkan di bawah 1 per X. Berarti kurang 40.000-nya. Karena kalau kita bawa ke rumus limit ini ya, di sini bentuknya AX per AX. Berarti 40.000 X, di bawah juga harus 40.000 per X. Nah, jadi di sini saya kalikan bagian atas saya kalikan 40.000, bagian bawah saya kalikan 40.000 ya. Sehingga di sini selanjutnya untuk bagian 40.000 yang atas karena tidak terpakai di sin-nya saya letakkan di depan. Nah, sedangkan untuk 40.000 yang bagian bawah saya kalikan dengan 1 per X sehingga diperoleh 40.000 per X. Nah, di sini sudah sama AX per AX, berarti 40.000 per X, 40.000 per X. Nah, sekarang masalahnya adalah di sini X-nya mendekati 0, harus mendekati 0. Nah, sementara di sini X-nya mendekati tak hingga. Itu yang pertama. Yang kedua, X-nya di sini harus berbentuk 1 per X, 1 per X. Sehingga di sini saya ubah menjadi X-nya mendekati tak hingga, berarti saya ubah di sini 1 per X akan mendekati 1 per tak hingga. Ya, 1 per X. X-nya ada di bawah, berarti tak hingganya di sini juga ada di bawah. Selanjutnya adalah 1 per X mendekati 1 dibagi tak hingga, nilainya adalah 0. Ya, jadi di sini bentuknya sudah sesuai dengan rumus ini. Ya. Hanya saja kalau di sini X-nya mendekati 0, di sini 1 per X yang mendekati 0. Bentuknya di sini bukan pecahan, sedang di sini pecahan ya. AX-nya ini bukan pecahan, di sini 40.000 per X, 40.000 per X. Ini juga pecahan bentuknya. Jadi ini sudah sesuai dengan rumus ini, berarti ini adalah nilainya adalah 1. Ya. Selanjutnya 40.000 dikalikan 1 itu 40.000, selanjutnya adalah 35.000 ditambah 40.000, berarti hasilnya adalah 75.000. Jadi kepadatan penduduk maksimal kota tersebut adalah 75.000 penduduk. Selanjutnya mencari kepadatan penduduk kota tersebut per kilometer persegi. Nah, ingat di sini 75.000 ini untuk luas daerah 100 km persegi. Kalau kita mencari per kilometer persegi atau 1 km persegi ya, berarti 75.000 ini kita bagi dengan 100. Berarti itu sama dengan 750 ya. Jadi kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 750.
Jadi kota tersebut tidak layak huni hingga jangka panjang karena kepadatan penduduknya akan menjadi 750 penduduk per kilometer persegi. Sedangkan untuk layak huni di sini harus tidak lebih dari 500 ya, atau lebih di sini lebih dari 500 penduduk per kilometer, berarti tidak layak. Sekali lagi, karena layaknya itu tidak lebih dari 500, sedangkan di sini 750 persegi ya, atau dengan kata lain lebih dari 500 penduduk per kilometer persegi, jadi tidak layak. Soal nomor 5, sejenis penyakit menular disebabkan oleh bakteri yang memiliki spesifikasi kerja menyerang paru-paru. Bakteri tersebut biasanya menyebabkan batuk hebat pada orang yang terinfeksi saat jumlah bakterinya mencapai 4.000. Misalkan jumlah bakteri yang dinyatakan sebagai fungsi NT sama dengan 12.000 T per 15 plus 2T dalam puluhan, dengan T menyatakan waktu membelah diri dalam jam. Yang A, berapakah jumlah maksimum bakteri tersebut selama ia hidup? Yang B, kapankah orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain? Yang A, yang kita lakukan adalah mencari jumlah maksimum bakteri tersebut. Nah, di sini karena kita disuruh mencari jumlah maksimum, maka di sini T-nya mendekati tak hingga ya, karena waktunya itu sangat lama. Sehingga di sini kita cari menggunakan limit T mendekati tak hingga NT. Sedangkan NT-nya ini fungsinya. Jadi limit T mendekati tak hingga 12.000 T per 15 plus 2T. Nah, di sini bisa kita lihat ini limit mendekati tak hingga berbentuk pecahan. Untuk pangkat tertinggi T pada pembilangnya itu adalah pangkat T pangkat 1, sedangkan pada penyebutnya juga T pangkat 1. Jadi ini pengerjaannya mudah, tinggal kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi, karena pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebutnya ini sudah sama. Jadi untuk menyelesaikan limit ini tinggal kita ambil koefisien tertinggi pada bagian pembilang, yaitu koefisien dari T-nya yaitu 12.000, sedangkan pada bagian penyebut kita ambil koefisien variabel tertinggi yaitu T, yaitu di sini koefisiennya adalah 2. Sehingga di sini kita peroleh 12.000 per 2. 12.000 per 2 berarti hasilnya adalah 6.000. Ingat, ini dalam puluhan ya, bukan dalam satuan. Jadi jumlah maksimum bakteri tersebut adalah, kalau kita ingin menghitung secara satuan, berarti 6.000 dikalikan 10 ya, ingat karena di sini dalam puluhan, maka jika ingin dijadikan satuan kita kalikan dengan 10, berarti sama dengan 60.000 bakteri. Selanjutnya adalah orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain saat orang tersebut batuk hebat. Jadi saat dia batuk, virusnya atau bakterinya itu bisa keluar melalui batuknya atau melalui pernafasannya. Dengan kata lain, di sini artinya saat bakterinya mencapai 4.000. Jadi di sini penjelasannya dia batuk hebat setelah bakterinya mencapai 4.000 ya di sini. Sehingga NT-nya sama dengan 12.000 T per 15 plus 2T. NT-nya ini, jumlah bakterinya ini kita ganti dengan 4.000. Jadi 4.000 sama dengan 12.000 T per 15 plus 2T. 15 plus 2T ini posisi pembagian, saya pindah ke ruas kiri akan menjadi perkalian. Sehingga di sini diperoleh 4.000 dikalikan buka kurung 15 plus 2T tutup kurung sama dengan 12.000 T. Selanjutnya adalah 4.000 ini saya kalikan dengan 15 menjadi 60.000. 4.000 ini saya kalikan dengan 2T menjadi 8.000 T. Selanjutnya adalah 8.000 T di posisi kiri ini plus, saya pindah ke ruas kanan menjadi negatif atau min, berarti min 8.000 T. 12.000 T dikurangi 8.000 T menjadi 4.000 T.
Selanjutnya adalah 4000 T. Ini 4000 posisi perkalian terhadap T. Berarti kalau saya pindah ke ruas kiri akan menjadi pembagian. Sehingga di sini menjadi 60.000 dibagi 4000 sama dengan T. Hasilnya adalah 15 T atau T-nya mendekati T-nya sama dengan 15. Ya. Jadi orang yang terinfeksi dapat berpotensi menularkan kepada orang lain setelah 15 jam. Di sini T-nya satuannya adalah dalam jam. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 2 nomor 3 sampai dengan 5 halaman 96. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.